Oke. Eh, kita sekarang belajar tentang intoksikasi dan antidotum. Udah pada baca ya? Udah pada baca belum? Suara saya kedengeran nggak ya? Suara saya kedengeran. Kedengaran dokter. Oke. Ini kameranya lagi trouble, jadi ini kita langsung aja ya. Oke, jadi kasus keracunan prinsipnya bisa masuk ke dalam tubuh bisa melalui inhalasi, melalui kita cerna, injection ataupun dermal yang dapat mempengaruhi semua sistem baik serebral, kardiovaskuler, ginjal, Izin dokter, sistem. slide-nya tidak terlihat dokter. Kenapa? Slide-nya tidak terlihat. Oh, oke. Sudah? Sudah kelihatan? Sudah dokter. Oke. Kalian udah ada yang slide yang ini ya? Ini slide yang lama, udah ada kan? Udah ada belum ya? Izin dokter, mungkin judulnya sama, tapi kayaknya isinya ada yang sedikit berbeda dokter. Oh, gitu. Oke. Iya, dok. Nah, jadi contoh inhalasi yang apa keracunan yang bisa masuk melalui inhalasi, contohnya apa? Contohnya apa? Melalui apa? Apa yang bisa kita hirup yang bikin keracunan? Urea Gas? dan Apa? amonia, gas, Amonia, gas. terus CO, Karbon ya, CO karbon monoksida. iya, polutan udara itu ataupun polutan yang dari sisa-sisa pembakaran itu bisa menimbulkan intoksikasi jika kadar berlebih. Begitu juga melalui makanan, eh, semua zat yang misalnya alkohol ataupun obat-obatan yang diminum dalam dosis eh, berlebih ya itu akan menimbulkan toksikasi bagi tubuh kita. Jadi apa sih penanganan pertama kali kalian
di vaskes kalian datang pasien dengan penurunan kesadaran, gelisah, keringat dingin, dengan riwayat dia habis eh, habis minum paracetamol sampai 10 tablet gitu. Atau misalnya ada bau baygon di sekitar mulutnya. Nah, atau misalnya dia habis minum alkohol, nggak tahu berapa banyak, habis mabok-mabokan, tiba-tiba dia teler kayak begini. Eh, Berbagai macam kasus keracunan, kalian kalau ketemu pasien dengan suspek keracunan, baik itu eh, koinsiden atau tentamen suicide, yang penting kalian lakuin pertama kali nih adalah apa? Menilai apa? Apa yang kalian lakuin? Periksa jalan nafasnya, terus melihat pernafasan dia bagaimana sama sirkulasi ABC RW-nya, breathing-nya, sirkulasinya. Jadi kalian lihat airway-nya gimana? Kalian buka mulutnya, ada yang menghambat nggak? Kalian bebaskan. Kalian bisa pakai gudel. Gudel itu macam kayak alat dari elastis yang bisa menahan lidah, jadi supaya tidak turun ke belakang, takutnya menghambat ya, menghambat jalan nafas. Breathing, breathing kalian lihat gimana gerakan nafasnya dia, gerakan dadanya, gerakan nafasnya itu teraturkah atau dia tiba nafasnya dalam, cepat atau dangkal cepat. Nah, itu bisa menunjukkan beberapa diagnosa kepada kita. Yang penting breathingnya kita amanin dulu. Gimana breathingnya kita amanin? Kita kasih oksigen. Kita pakein masker. Kalau bisa rebreathing mask dengan oksigen 100%. Sirkulasi, kita pasang IV line, kita pasang infus. Jika pasien dengan penurunan kesadaran saat kalian temui dengan riwayat mengkonsumsi zat yang menimbulkan keracunan, kalian suspek ini keracunan, apapun itu ya, kalian nggak usah pening sama antidotumnya apa nih, nggak usah pikir itu dulu. ABC-nya dulu, RW-nya, breathing-nya, sirkulasi. Circulation-nya, eh, protap prinsip ini akan kalian lakuin, akan kalian temuin dimanapun kalian dimanapun kalian dinas. Pasti ketemu pasien seperti ini yang kalian lakuin. Jalan nafasnya, pernafasannya gimana, sirkulasi infus, pasang IV line, masukin cairan infus. Yang kita masukin. Eh, Kalau dia nggak ada mencret, muntah banyak kayak gitu, kita pakai aja kita nih penurunan kesadaran tiba-tiba hipoglikemi lebih berat daripada hiper. Sembari cek, baru kalian cek di situ tensinya, nadinya, suhunya, terus kalian kalau ada alat IKG pasang IKG, cek gula darahnya, dengan cek elektrolit, cek darah lengkap. Nah, dengan itu udah terpasang oksigen, udah terpasang, terus pastikan lidahnya tidak jatuh ke belakang, jalan pasang gudel, terus IV line sudah terpasang. Baru kalian bisa melakukan pemeriksaan macam-macam. Nah, dari situ kalian baru bisa eh, melakukan anamnesis lanjutan. Apa nih sebelumnya, habis dari mana, konsumsi apa, dia lagi ada di mana, kayak gitu. Itu ya, prinsipnya seperti itu. eh dan anamnesis lanjutan itu harus lebih detail. Apakah ada riwayat penyakit sebelumnya, konsumsi obat-obatan rutin kah, atau ada konsumsi obat-obatan yang dia nggak biasa minum, ya seperti itu ya.
Nah, kalau udah yakin nih, ini keracunan, keracunan, misalnya organofosfat, misalnya dia keracunan baygon, di medium minum baygon misalnya. Nah, ini berarti kalian harus melakukan bilas lambung. Kalau zat toksin itu memapar, paparannya itu kena ke mata atau kena ke kulit, berarti lakukan dekontaminasi dengan melakukan bilas di mata dan di kulit, bilas dengan air mengalir. Em, Kalau di apa tertelan masuk ke pencernaan, berarti kalian lakukan bilas lambung. Bisa beberapa zat yang kalian bisa lakukan dengan eh, arang aktif, activated charcoal. Contohnya Norit ya. Brandnya itu Norit. Jadi Norit itu activated charcoal yang bisa eh, menginaktivasi beberapa zat toksin. Tapi kalau dia paparannya dengan kayak timbal, alkohol, litium, litium itu obat-obat untuk bipolar, terus atau kelebihan mengkonsumsi zat besi atau potasium, kalium, ini tidak bisa dengan activated charcoal. Kalau alkohol itu spesifik antidotumnya. Izin dokter, Ya, ini dari dokter emang slide-nya nggak dipindah atau gimana? Soalnya di kami belum pindah. kenapa? Untuk slide-nya di kami masih di judul aja dokter di intoksikasi dan antidotum. Belum berpindah slide. Oh ya? Oh, kok nggak Iya, ngomong dari tadi? Aduh, saya juga bingung. Ini kumaha. Bentar ya. Hmm. Ini udah belum? udah dokter. Sudah, dokter. Oke. Nah, kita langsung ini ya. Eliminasi dengan melakukan beberapa tindakan khusus. Jadi tadi kita melakukan dekontaminasi, kita bilas mana paparannya di mana itu kita bilas. Kemudian kita melakukan teknik yang kedua dengan melakukan eliminasi yang dengan cara yang lebih 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 lanjut dengan melakukan hemodialisa. Ini biasanya pada beberapa zat yang mempunyai eh, bentuk bentuk fisiknya dia volume distribusinya yang kecil, terus dia molekulnya juga kecil dan sifatnya water solubility-nya tinggi, artinya dia bisa dikeluarin melalui ginjal ya. Jadi kalau zat-zat yang lip- lipofilik, ikatan dengan lemaknya kuat, itu dia tidak bisa dilakukan eliminasi dengan HD, hemodialisa. Tapi kalau zat-zat contohnya kayak alkohol, etilen, salisilat, teofilin, litium ini contoh zat-zat yang kita bisa lakukan eliminasi dengan hemodialisa. Jika masih toksinnya kira-kira ini masih banyak di dalam tubuh, toksinnya masih banyak dan mempengaruhi ginjal dia, kita bisa lakukan hemodialisa yang sesaat ya, maksudnya hanya situasional. Hemodialisa situasional yang eh, dengan sifat